Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kematian itu akan datang ke semua makhluk yang bernafas. Tidak ada yang bisa menghindari dari yang namanya kematian. Sebab firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, apa yang bernyawa pasti akan merasakan yang namanya kematian. Jika ajal manusia telah tiba, malaikat maut akan datang dan mencabut nyawa atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan muridnya dengan malaikat maut yang mengundur waktu kematian murid Nabi Ibrahim alaihissalam. Tentunya hal ini atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga suatu alasan tertentu. Lantas, apa alasannya malaikat maut mengundur pencabutan nyawa murid Nabi Ibrahim alaihissalam? Amalan apa yang dilakukan murid Nabi Ibrahim alaihissalam? Apakah mungkin kematian itu bisa diundur? Namun, sebelum lanjut, alangkah baiknya tekan tombol like, komen, dan subscribe terlebih dahulu agar kami lebih semangat lagi membuat konten-konten kebaikan seperti ini. Jika sudah, langsung saja ke ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam adalah manusia istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking istimewanya, sampai-sampai beliau mendapat julukan Khalilullah atau kekasih Allah. Keistimewaan ini semakin bertambah saat Allah memilihnya sebagai ayah dari para nabi, baik Bani Ismail ataupun Bani Israel. Sedangkan malaikat Israel bisa juga disebut malaikat maut yang merupakan salah satu malaikat yang harus kita imani kebenarannya. Malaikat Israel merupakan malaikat yang sangat taat kepada Allah dan juga tegas dalam menjalankan tugas yang diperintahkan oleh Allah. Suatu hari pernah Nabi Ibrahim didatangi oleh seorang pemuda. Lalu malaikat maut bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Siapa anak muda yang tadi mendatangimu, wahai Ibrahim?" Nabi Ibrahim kemudian menjawab, "Pemuda itu adalah sahabat sekaligus muridku." Lalu malaikat maut kembali bertanya, "Ada apa dia datang kepadamu?" Nabi Ibrahim lantas menjawab, dia menyampaikan bahwa dia akan melangsungkan pernikahannya besok pagi. Kemudian agaknya malaikat maut menyampaikan hal yang tak enak kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Malaikat maut berkata kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, sayang sekali umur anak itu tidak akan sampai besok pagi." Selesai berkata seperti itu, malaikat maut pun pergi meninggalkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam berniat memberitahukan kepada anak muda tersebut mengenai persoalan ini. Namun langkah Nabi Ibrahim terhenti. Nabi Ibrahim memilih untuk diam dan biarlah kematian tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keesokan harinya Nabi Allah Ibrahim melihat dan menyaksikan bahwa anak muda tersebut tetap bisa melangsungkan pernikahannya dan terus tetap melihat anak muda tersebut hidup sampai usianya mencapai 70 tahun. Lantas Nabi Ibrahim bertanya kepada malaikat maut, "Apakah kau berbohong waktu lalu ketika menyampaikan bahwa anak muda tersebut umurnya tidak akan sampai besok pagi?" Malaikat maut menjawab bahwa diriku akan mencabut nyawa anak muda tersebut, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menahannya. Nabi Ibrahim kembali bertanya, "Apa yang membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala menahanmu untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut?" Malaikat maut menjawab, "Ketahuilah wahai Ibrahim, bahwa di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan 7 dirham untuk anak yatim. Lalu anak yatim tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengganti setiap dirham itu 10 tahun. Dan aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mencabut nyawa anak muda tersebut sebelum usianya sampai 70 tahun. Wahai Ibrahim, di malam menjelang pernikahannya, anak muda tersebut menyedekahkan separuh dari harta kekayaannya. Dan ini yang membuat Allah memutuskan untuk memanjangkan umur anak muda tersebut." Sahabat yang beriman yang dirahmati Allah, kisah ini cukup banyak disampaikan oleh ulama. Bisa kita ambil kesimpulan dan pelajarannya. Bersedekahlah kepada orang-orang yang tidak mampu, terutama kepada anak yatim. Bersedekah tidak bakal membuatmu miskin dan tak bakal mengurangi sedikit pun hartamu.
Percayalah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti berpuluh-puluh lipat dan menghadiahkanmu pahala yang cukup besar di akhirat kelak. Amin ya Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.